Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa salawatullahi al barrir rahim wa malaikatihi al muqarrabin ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al 'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, terutama sahibul fadilah Ayah Sud dari Aceh, dari Jenit Aceh, kemudian para tokoh masyarakat Aceh, sahabat saya Tengku Ustadz Husni Harun, dan para masyarakat Aceh yang berkumpul di tempat ini, juga mungkin kalau ada masyarakat Melayu, masyarakat Jawa atau dari mana-mana yang hadir dalam acara Maulid Nabi ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya maulid. Amin Allahumma. Maulid Nabi ini khasiatnya, kata para ulama, ada dua. Orang yang hadir ke tempat maulid khasiatnya ada dua. Yang pertama, al-amanu fi dzalikal 'am, akan diberi keamanan selama 1 tahun. Mudah-mudahan dengan acara maulid ini kita dijaga keamanan oleh Allah. Saudara-saudara kita, keluarga kita, baik yang ada di Malaysia maupun yang ada di Aceh, di seluruh Indonesia, dijaga keamanannya oleh Allah. Terutama aman dari musibah gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah tsunami gunung meletus, tak apa-apa, yang penting tak kena pada kita, pada saudara kita. Dan memang pada akhir zaman termasuk tanda-tanda kiamat sering terjadi gempa. Sekarang ini sejak bulan Syawal di Indonesia hampir tiap hari ada gempa bumi. Kemarin di timur, besok di barat, besoknya lagi di utara, besoknya lagi di selatan, besoknya lagi di tengah. Hampir tiap hari ada berita gempa bumi. Tapi mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini semuanya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Selain musibah gempa yang menimpa saudara-saudara kita, juga tsunami. Mungkin ini karena akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman fi ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun. Akan terjadi pada akhir zaman pada umatku 3 perkara. Yang pertama adalah khasfun. Khasfun itu artinya amblas, terbenam ke dalam tanah. Ini di Indonesia beberapa bulan yang lalu di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi khasfun. Ada satu kampung berpindah 3 kilo.
berpindah tempat ke 3 kilo. Dari sini misalnya pindah 3 kilo, dan itu tidak hanya pindah, tapi rumah-rumah dan orang-orang yang ada di atasnya di blender, dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditutup dengan lumpur. Itu khosfun. Sebelumnya di Jawa Tengah terjadi longsor, satu kampung tertutup tanah longsor beberapa puluh tahun yang lalu. Ini ternyata di Palu lebih dahsyat lagi, sehingga ada istilah baru namanya likuifaksi. Tanah berpindah, lalu yang ada di atasnya dibenamkan amblas ke dalam. Yang kedua, waqalfun, akan terjadi pelemparan. Apa yang dimaksud pelemparan? Sebagian ulama menafsirkan pelemparan batu atau pasir dari atas. Bisa jadi gunung meletus, lalu pasir-pasirnya, batu-batunya jatuh lagi. Dan ini sering terjadi di Indonesia, sering terjadi, terutama di Jawa Tengah, di Bali, kemudian di Sinabung, di Medan. Ini sering terjadi seperti itu. Ada yang menafsirkan orangnya dilempar ke tempat lain, mungkin termasuk yang di Palu, atau mungkin yang tsunami di Aceh, kemudian tsunami di Palu. Yang terbaru adalah tsunami di Banten dan Lampung. Itu dilempar ke tempat lain. Lalu wamaskhun, terjadi perubahan fisik, bentuk fisik. Orang-orang yang asalnya pada malamnya masih berwajah manusia, besoknya berubah menjadi hewan. Ini sampai sekarang belum terjadi. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Saudara kita, keluarga kita semuanya dijaga. Para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Itu kapan akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza zaharatil ma'azif. Itu akan terjadi apabila merajalela alat-alat musik. Maksudnya alat-alat musik yang dilarang dan diharamkan di dalam agama. Seperti alat musik rock, alat musik dangdut, alat musik band, alat musik karaoke. Itu kalau sudah merajalela. Saudara kita umat Islam di Indonesia, di Malaysia, kadang memang sering keluarganya menikah, mestinya didoakan baik-baik, malah mengundang acara karaoke. Mestinya mengundang untuk sholawatan, tapi karaoke. Ini dapat mengundang bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab terjadinya 3 musibah tadi, wal qainat, merajalela para penyanyi-penyanyi perempuan. Ini maksudnya bukan penyanyi maulid di acara maulid Nabi untuk perempuan, bukan. Tapi artis-artis perempuan tampil di depan banyak orang, laki-laki dan perempuan, nyanyi jingkrak-jingkrak, joget-joget, goyang-goyang. Ini yang terjadi, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Kemudian yang ketiga, wasyuribatil khumur atau wastuhillatil khumur. Dalam sebagian riwayat, khamr, minuman keras, telah dihalalkan atau diminum di mana-mana seperti barang halal. Yang namanya khamr sekarang ini beraneka ragam. Ada khamr berupa minuman, kemudian ada khamr berupa pil ekstasi. Kalau di Malaysia disebut dengan dadah. Kalau di negara kita disebut dengan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan ini anak sekarang, anak-anak muda sekarang, untuk membuat mabuk dengan narkoba itu sudah bisa buat sendiri. Ada obat-obat dicampur obat-obat lain, sudah pandai-pandai. Ini banyak terjadi. Karenanya anak-anak kita, generasi kita perlu kita selamatkan. Ajak mereka ke pengajian, ajak mereka ke tempat sholawatan, ajak mereka berjamaah, ajak mereka ke masjid untuk menjauhi, menghindar dari acara-acara maksiat. Mengapa? Karena acara-acara maksiat itu akan mengundang bencana, akan mengundang musibah. Sebagian daerah di Indonesia yang terjadi tsunami seperti yang di Jawa Barat, kemudian yang di Palu,
ada yang amblas. Itu memang banyak tempat-tempat maksiat seperti itu. Karena itu penting ini kita bulan Maulid ya. Ini sebenarnya Maulid, bulan Maulid sudah selesai. Cuma memang tradisi umat Islam, kalau orang Aceh Maulidnya 4 bulan. Kalau orang Jawa biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah. Kalau orang Kalimantan Selatan, Banjar Maulidnya 11 bulan kecuali Ramadan. Bangsa kita ini memang rajin maulid. Nah, mudah-mudahan dengan acara maulid kita ini semuanya kembali kepada agama Allah, agar tidak terjadi musibah. Karenanya masyarakat umat Islam di mana-mana kita ini bersaudara, yang alim, yang pandai, yang berilmu, ajak saudara-saudaranya kembali kepada agama Allah, agar kita semuanya selamat. Ini faedah pertama maulid Nabi. Kemudian faedah kedua, orang yang mengadakan maulid, khasiat yang kedua, wanailul hawaiji wal maram, akan mencapai, memperoleh hajat-hajatnya dan impian-impiannya. Apa yang diinginkan oleh Allah akan dimudahkan. Karena itu dengan acara maulid ini, hadirkan dalam hati kita, ingat dalam pikiran kita, hadirkan di dalam doa kita. Mudah-mudahan hajat kita semuanya tercapai. Amin Allahumma. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang rumahnya masih kontraktor alias kontrakan, mudah-mudahan bukan kontraktor lagi. Yang kerjanya belum sukses, mudah-mudahan segera sukses. Yang ada hutang, mudah-mudahan segera lunas. Yang punya anak, hadirkan di dalam hati kita anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Terutama kalau melihat para ulama, ada Ayah Sub, ada Ustadz Husni, ada orang-orang yang baik. Ini doakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi seperti beliau. Mengapa? Imam Ghazali itu ulama yang terkenal, menyandang gelar Hujjatul Islam. Ayahnya bukan ulama besar, tapi ternyata Imam Ghazali menjadi ulama besar dan terbesar sejak masanya sampai sekarang. Mengapa? Orang tuanya setiap ada majelis ilmu, majelis pengajian, setiap melihat ulama, hatinya senantiasa merintih, menangis kepada Allah, ya Allah, anak saya jadikan seperti orang itu, jadikan seperti orang baik. Apalagi pada acara maulid ini, memang ini maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengadakan maulid memang hajatnya dimudahkan. Terutama anak kita, anak-anak kita banyak didoakan kepada Allah agar menjadi orang-orang yang solih dan solihah, tidak terpengaruh, tidak tergerus, tidak terkontaminasi, tidak terseret, terbawa dengan perkembangan zaman yang banyak membawa dampak dan ekses-ekses negatif ini. Juga hadirkan dalam pikiran kita, mungkin ada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Mungkin ada saudara anak-anak kita yang sudah waktunya bertemu dengan jodoh tapi belum ketemu. Hadirkan dalam doa kita, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh. Kalau perempuan dapat suami yang soleh, kalau laki-laki dapat istri yang solihah. Amin Allahumma amin. Saya datang ke sini sebenarnya untuk membantu makan-makan. Jadi tadi ada acara di Gombak, kata Tengku Husni, Pak Kiai diundang Bang Mukhtar untuk makan-makan di acara maulid. Yalah, kalau makan-makan tak apa. Yang ceramah siapa? Yang ceramah Tok Sub. Yalah, sambil salaman sama beliau. Enggak taunya mau salaman saja diminta duduk, dikasih mic. Karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya dari Aceh atas kehormatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.